Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita tentang teks laporan hasil observasi. Minggu depan saya akan masukkan satu tugas, yaitu tugas terakhir membuat teks laporan hasil observasi pribadi, dan diusahakan jangan mengambil dari internet. Oke. Baik, ini ada yang disebut dengan membenahi kesalahan bahasa dalam sebuah teks laporan. Ini mengedit ya, jadi editing itu penting. Perhatikan, sering sekali penyusunan laporan kalimat definisi dalam teks laporan LHO kurang tepat. Akibatnya definisi yang diberikan menjadi tidak tepat. Selain harus memenuhi kebenaran isi dan kesesuaian struktur, teks LHO harus memenuhi kaidah bahasa yang baku. Dalam bagian kali ini kita akan mempelajari huruf kapital dan penggunaan ke sebagai imbuhan dan sebagai kata depan. Jadi dua itu, di dan ke itu bisa jadi imbuhan, bisa jadi kata depan. Kalau dia sebagai imbuhan disambung atau bisa, kalau dia kata depan ada dia disambung atau di sana kita bisa lihat ya. Contoh ini, suku Baduy Dalam dikenal sangat taat. Coba lihat. Sorry ya, di sini maaf, pedoman ejaan yang disempurnakan itu sudah bukan jadi ya, sejak 2015 itu sudah berganti dengan ejaan bahasa Indonesia, BI namanya, bukan lagi EBD ya, bukan EBD. Oke. Contoh kata dilarang. Nah ini ada kata ke desa. Nah ini ada sebagai imbuhan ya, atau sebagai kata depan yang mana? Nah kalian bisa lihat dilarang ini apakah dia disambung atau ke desa ini dipisah. Nah ini akan kita bahas dalam kegiatan tadi. Kalau dia sebagai kata penunjuk, maka kata ke dan di itu dipisah. Selain itu, maka dia disambung. Ini dilarang kan bukan menunjuk tempat ya, berarti dia harusnya disambung, tidak dipisah. Nah, di sini nanti akan ada beberapa tugas yang berkaitan dengan penggunaan huruf kapital dalam UBI itu dengan penggunaan di sebagai kata depan dan di sebagai kata penunjuk tempat. Kemudian mengonstruksi teks laporan. Di sini kita akan pelajari melengkapi gagasan pokok dan menyusun. Nah ini sudah menyusun. Ini kita sudah akan menyusun teks hasil laporan observasi. Oke. Jadi ada yang disebut dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kalau di SMP kalian pernah belajar misalnya gagasan utama ya, kemudian gagasan penjelas sama dengan gagasan pokok, gagasan penjelas. Nah boleh kita lihat ini, gagasan pokoknya itu merpati disamakan dengan darah karena termasuk dalam bangku yang sama. Kalau kita sudah baca ini, nah, sekarang coba lihat gagasan penjelasnya. Merpati dan darah termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat berkicau. Nah, itu. Dalam percakapan umum, kata darah dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktek ornitologi terdapat suatu kecenderungan
bahwa darah digunakan untuk spesies yang kecil, sedangkan merpati spesies yang lebih besar. Namun hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Nah, ini gagasan penjelasan. Mana yang disebut gagasan pokok di sini? Gagasan pokok di sini adalah hal utama yang diungkapkan, seperti pada penjelasan yang sifatnya umum, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah itu. Sementara gagasan penjelasnya itu dia menjelaskan tentang gagasan pokok itu. Contohnya, merpati disamakan dengan darah, ya, karena masuk ada burung dara ya. Burung merpati sering disamakan dengan burung dara karena termasuk famili yang sama. Gagasan penjelasnya itu kemudian menjelaskan bahwa memang termasuk dalam ordo yang sama. Tetapi ingat, dalam praktek ornitologi kecenderungannya berbeda. Burung dara itu digunakan untuk spesies yang kecil, sedangkan merpati itu digunakan untuk spesies yang lebih besar. Jadi kita mengetahui tadi itu burung merpati dan burung dara itu ya secara umum, kemudian kita mengetahui penjelasnya bahwa ternyata mereka berbeda. Nah, jadi dalam prakteknya, oke. Nah itu yang disebut dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Contoh, kan gagasan umum itu, gagasan pokok itu, ini seperti rumah ini, ya, rumah ini. Gagasan pokoknya adalah rumah, ya. Sedangkan gagasan penjelasnya adalah jendela, ya, pintu, lantai. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi gagasan pokok itu biasa bersifat umum, sedangkan gagasan penjelas itu bersifat khusus. Oke. Nah ini kemudian gagasan umum dan gagasan penjelas dikembangkan menjadi satu paragraf. Contohnya begini, merpati yang disamakan dengan darah. Merpati dan darah dalam famili ini, ya, tapi dalam praktiknya itu berbeda. Oke. Nah, apabila dilihat dari letak gagasan pokoknya, maka sebuah paragraf dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah deduksi, induksi, campuran, naratif, dan deskriptif. Nah, sekarang bagaimana cara membedakannya? Ingat, pertama tadi apa? Deduktif, induktif, campuran, naratif, dan deskriptif. Oke, jadi ada 4. Perhatikan Bapak ini karena ini mungkin akan menjadi tugas kita. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif kalau kita perhatikan atau perhatikan lebih tepatnya pada contoh ini. Kita tidak langsung menjelaskan apa itu, kita lihat dalam contoh ini. Kelelawar memiliki manfaat bagi manusia. Kelelawar seperti hanya binatang lain memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kelelawar pemakan nektar, bantu penyerbukan. Selain itu kelelawar pemakan serangga. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelelawar hampir dapat digunakan untuk mengobati pasien jantung dan stroke. Antikoagulan, substansi yang ditemukan dalam air liurnya, disaring oleh beberapa ilmuwan dan digunakan sebagai obat penyakit. Coba bandingkan teks ini dengan teks di bawah ini. Sama yaitu kelelawar memiliki gagasan pokoknya sama. Nah, sekarang gagasan pokoknya berada di mana? Beberapa penelitian menunjukkan kelelawar pemakan nektar membantu penyerbukan. Kelelawar pemakan serangga, hasil penelitian mengobati sakit jantung dan stroke. Antikoagulannya, substansi yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan digunakan untuk mengobati penyakit tersebut. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kira kalian bisa membedakannya. Coba lihat. Tadi di sini gagasan pokoknya kelihatan berada di awal paragraf. Kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sementara selebihnya itu kelihatannya menjelaskan. Oke. Nah,
Sementara di teks kedua tadi ini induktif. Di sini penjelasan, kemudian pada akhirnya ada kesimpulan. Berarti perbedaan dari induktif dan induktif itu terdapat pada terdapat pada gagasan utamanya ada di awal atau di akhir. Kalau dia deduktif, maka gagasan pokoknya ada di awal. Sementara kalau dia induktif, maka gagasan pokoknya ini ada di akhir. Oke. Baik. Bagaimana dengan di sini tidak ada contoh deduktif dan induktifnya. Bagaimana dengan campuran? Nah, tentu campuran itu berarti bagaimana? Gagasan pokok ada di awal, oke, di awal paragraf, kemudian dijelaskan kembali di akhir paragraf. Maksudnya, jadi contoh begini. Di sini kita paham bahwa deduktif itu kelelawar itu di awal, manfaat kelelawar itu di awal. Nanti di akhir paragraf di sini itu akan dijelaskan kembali. Demikianlah, mungkin seperti ini. Kelelawar seperti halnya binatang lain memiliki manfaat bagi manusia. Oke, terus penjelasan sampai di akhir paragraf itu kemudian kita menyebutkan, misalnya demikianlah ilmuwan kemudian berhasil memperlihatkan bahwa memang kelelawar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berarti di awal dan di akhir itu menjadi campuran. Sementara untuk ini naratif dan deskriptif itu sudah bisa kita temukan di dalam teks sebelumnya. Jadi kalau dia bersifat narasi, dia sifatnya bercerita. Ya, kalau dia bersifat deskripsi, maka dia sifatnya mendetail. Oke. Kalau dia bersifat narasi, maka dia bercerita. Ya. Di sana ada kejadian. Ya. Di sana ada proses waktu terjadinya, kapan terjadinya, itu sifat narasi. Bahkan kalau narasi yang sifatnya cerita, maka di sana ada tokoh, ada tempat, ada waktu dan sebagainya. Sementara kalau dia deskripsi itu lebih kepada dia merinci hal-hal. Misalnya untuk menggunakan laptop, maka kita untuk membuat misalnya sebuah benda, maka kita menggunakan ini itu merincian. Kalau kalimat-kalimat rincian seperti itu biasanya bersifat deskripsi. Atau deskripsi itu bisa digambarkan dengan melibatkan panca indera. Contoh misalnya kalimat deskripsi, bunga itu sangat harum. Seakan-akan kita yang mencium bahwa bunga itu sangat harum. Itu kalimat deskripsi. Atau misalnya indahnya pemandangan alam. Nah, itu adalah kalimat deskripsi. Karena seakan-akan kita melihat. Atau misalnya dalam sebuah cerita, misalnya ketika dia memasuki batu, dia membuka, kemudian masuk ke dalam, membukanya lagi, tiba-tiba ada kotak warna hijau, dia mengambilnya, dia mengamatinya sejenak. Nah itu kalimat deskripsi. Nah oke, jadi tadi kita sudah menemukan bahwa kalau misalnya dilihat dari letak kesampaiannya, dia ada 4 di buku ini, ada deduksi, ada induksi, ada campuran, ada narasi atau deskripsi. Narasi dan deskripsi ini dicampur di dalam buku ini karena narasi dan deskripsi itu dia hampir samakan. Narasi dan deskripsi seperti pada penjelasan kita bagaimana kalimat deskripsi narasi, bagaimana kalimat deskripsi. Nah,
saya kira seperti itu sekalian. Jadi tugas terakhir kita untuk kegiatan LHO ini adalah ini halaman 47, silahkan buka. Ikuti langkah-langkah berikut. Tentukan objek yang akan kamu amati, susun jadwal observasi, lakukan observasi terhadap objek tersebut, siapkan pertanyaan-pertanyaan dan poin-poinnya, catat hasil observasi kamu, bila mungkin ambil foto, dan videokan observasi ini. Ya, jadi laporan observasi itu jangan dikira tidak bisa dilakukan di rumah ya, bisa. Contoh misalnya perilaku penjual jamu setiap hari itu tidak bisa amati. Perilaku orang yang lalu lalang di depan rumah kita itu bisa kita amati. Perilaku kegiatan BDR yang dilakukan oleh adik kita itu bisa kita amati. Perilaku kegiatan-kegiatan lain itu semua bisa kita amati, bisa kita susun, bisa kita buat dalam sebuah laporan sederhana. Jadi saya tidak membutuhkan panjangnya laporan seperti apa. Saya sangat membutuhkan itu laporan itu otentik. Kalau itu otentik, sifatnya betul-betul kita yang buat, ya. Jadi tidak mengambil lagi dari internet. Ingat, sebenarnya jangan sampai membuat laporan seperti tadi yang saya sudah bacakan, laporan tentang Tobalo apa dan sebagainya, tidak perlu. Mungkin saja perilaku BDR siswa, ya, atau perilaku BDR adik saya di sekolah, tidak apa-apa seperti itu. Kau buat dalam bentuk struktur yang sudah kita pelajari sebelumnya, struktur dari LHO. Kalau kalian buat seperti itu, secara sederhana walaupun tidak panjang, tapi semua unsur strukturnya memenuhi, maka itu lebih bagus daripada Anda kemudian mencomot sana sini kemudian dari internet. Oke, saya kira silahkan kalian pelajari halaman 47, 48. Di sini ada 8 langkah-langkah dalam membuat teks hasil observasi. Nanti bentuk presentasinya kita cari cara, boleh jadi satu persatu atau saya tunjuk saja presentasi teks laporan yang terbaik itu kemudian saya minta dipresentasikan seperti yang pernah kita pelajari di yang lalu ya. Oke. Kemudian nanti akan saya tunjuk orang-orang yang bisa memberikan kritik atau misalnya ada yang mau memberikan kritik dan saran, silahkan. Ini semua akan kita nilai sebagai hasil akhirmu, presentasinya juga, kritiknya juga, pertanyaannya juga. Oke, semuanya akan saya nilai, dan setelah selesai ini maka kita akan masuk ulangan hari yang pertama. Nah, itu kira-kira minggu depannya lagi ya. Oke, jadi minggu ini tugas kita adalah membuat hasil observasi. Minggu depan baru kemudian kita membuat ulangan hari yang pertama. Oke, saya kira demikian. Sekalian terima kasih.